Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah. Biarlah sukacita daripada Tuhan terus membimbing kita, sekalipun mungkin cuaca kurang bersahabat, tetapi tentu sama sekali tidak mengurangi daripada kerinduan kita untuk terus diisi oleh kebenaran firman Allah. Baik, hari ini kita akan belajar firman Allah yang akan terus menuntun kita bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter ilahi. Ya. Kehidupan kita sungguh menjadi pribadi yang nampak keilahian, ya, yang tentunya sudah ada di dalam pribadi yang turun dari sorga. Ya. Kita selalu menyebut diri kita dengan bangga sebagai orang Kristen, ya, atau mungkin ada yang menyebut saya beragama Kristen. Apakah ketika menyebut diri atau memberikan label merek kepada diri kita sebagai Kristen, apakah kita mengatakannya dengan pengertian, ya, atau dengan kesadaran yang dibangun dalam Roh Kudus, bahwa kita adalah sungguh-sungguh bagian dari proyek yang dikerjakan Tuhan, yaitu terus dibangun menjadi satu pribadi yang layak di hadapan. Nah, tentu kekristenan di sini bukan sebuah proses beragama, ya. Tetapi kekristenan adalah sebuah proses, ya, untuk menjadi serupa dengan Yesus, menjadi pribadi yang sama seperti Yesus. Nah, inilah proyek kekristenan, ya. Karena jika kekristenan sudah terjebak dengan sebuah rutinitas yang disebut dengan agama, maka kita hanya sibuk dengan urusan-urusan keagamaan. Kita tidak akan sampai, ya, kepada satu wilayah yang disebut dengan hidup di dalam roh. Karena fokus kita bukan lagi membangun pribadi Kristus, tetapi fokus kepada sebuah ritual agama. Nah, jadi proyek menjadi Kristen tentu bukan proyek sebuah agama. Proyek ilahi yaitu menjadi sama seperti Kristus. Supaya fokus kita bukan kepada hal-hal yang bersifat rutinitas. Bukan bersifat sekedar seremonial, upacara. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kekristenan membangun sebuah pribadi di dalam diri kita. Nah, inilah yang menjadi proyek kita sebagai orang Kristen. Sebab jika kita mengerti sebenarnya kekristenan seperti apa, ini sebuah jalan, bukan sebuah jalan yang mudah menjadi Kristen, tapi sungguh jalan yang sulit. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 10 ayat 34. Matius pasal yang ke-10 ayat 24. Maaf, ayat 34. Matius pasal yang ke-10 ayat 34. Kita akan baca sampai ayat yang ke-40. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat 34, Bapak Ibu Saudara 35, dan kita berganti-gantian. Berikutnya, Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada perikop ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya adalah membuat satu perbedaan, ya. Dan bahkan dikatakan di sini dia membawa pemisah, ya. Dia bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Tentu hal ini tidak kita maknai secara harafiah, karena dalam kisah-kisah dalam kitab Injil, Tuhan Yesus tidak pernah membawa pedang, kecuali Petrus, ya. Di sini kita melihat ada satu makna yang disampaikan oleh Yesus, bahwa untuk menjadi orang-orang yang mengikut Yesus, kita bisa bertentangan, kita bahkan bisa bermusuhan, bukan saja dengan orang yang ada di luar rumah kita, bahkan di mana? Di dalam rumah kita sendiri. Apa sebenarnya maksudnya ini? Ketika salah satu di antara kita, mungkin dalam suatu komunitas atau mungkin di dalam keluarga, tidak memiliki perasaan yang sama, tidak memiliki tujuan yang sama, tentu berarti ada perbedaan. Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Nah, ini yang akan menjadi sebuah pemisah. Ketika seorang mengasihi, mencintai Tuhan, dan yang lain tidak mengasihi, tidak mencintai Tuhan, pasti akan baku bagi jalan. Orang Papua bilang, yo, tuan cari jalan masing-masing. Karena apa? Tidak memiliki gairah atau spirit yang sama untuk mengasihi Tuhan. Pasti ada perbedaan. Jangankan di luar rumah, sesama orang dalam rumah pun bisa terjadi hal yang sama. Karena spiritnya berbeda. Nah, makanya ketika kita memutuskan, ya, untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Nah, hal-hal ini sudah dicatat oleh Alkitab, dicatat oleh Injil, dan dicatat oleh surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Yesus sendiri berkata, ketika kita ingin mengikut Dia, itu kita mengikuti satu jalan sempit. Jadi tentu menjadi Kristen ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, sebenarnya orang di zaman ini, ya, mungkin kita sekarang tidak terlalu merasakannya. Tetapi orang-orang pada zaman setelah Yesus disalibkan, itu memutuskan untuk menjadi Kristen, itu sebenarnya itu katakanlah antara hidup dan mati.
Jadi ketika mengambil keputusan itu keputusan yang bukan karena pengaruh orang lain. Artinya sebuah kesadaran pribadi. Nah, ketika kita mengaku bahwa kita ingin menjadi serupa dengan Yesus atau kita mengatakan kita Kristen, tentu kesadaran kita yang pertama adalah ada penderitaan dan kesulitan yang akan menyertai. Ya. Yesus di sini menyebut ada memikul salib. Ya. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, tentu hal yang pertama dalam proses atau dalam proyek menggembalikan manusia kepada rancangan yang semula, yang pertama adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus adalah memikul salibnya. Salib di sini tentu identik dengan namanya penderitaan, tetapi penderitaan yang seperti apa? Sebab ketika Yesus mengatakan nats ini, pada waktu itu Yesus belum disalib. Ya. Yesus berkata, "Pikulah salib." Ya, di situ menggunakan kata lambano. Ya, menaruhnya di pundak. Ya, sebagai sebuah beban. Ya. Salib itu kalau kayu ya, kalau yang harafiah kayu itu tidak ringan, berat. Ya. Kalau kita lihat di TV itu mungkin kayu balok 10-10 mungkin ya. Mungkin bisa lebih besar juga. Ya, berbentuk T. Ya. Kita angkat beras 20 kilo saja, mungkin kalau yang tidak biasa mungkin rasa juga di tulang belakang ya. Berat. Jadi ketika Tuhan mengatakan pikullah salibmu, lambanos trouros, ya, pikullah salibmu sendiri. Salib di sini penderitaan bukan karena persoalan ekonomi, bukan karena kesulitan hidup. Artinya untuk mencari nafkah ya. Salib bukan berbicara tentang itu. Tentu yang kita pahami di sini adalah salib Kristus, bukan salib yang lain. Karena Tuhan tidak tersalib sendiri. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Yang dimaksud adalah pikul salibmu sendiri adalah salib yang dipikul juga oleh Kristus. Jadi di sini adalah salib Kristus yang harus kita pikul. Masing-masing kita memiliki salibnya, memikul salib sendiri. Mengapa kita harus memikul salib? Karena penderitaan orang Kristen bukan penderitaan karena kesulitan hidup atau penderitaan karena kesalahan kita sendiri, bukan. Tetapi memikul salib ini karena hidup dalam kebenaran. Karena ketika Yesus disalib, itu bukan karena ada suatu kejahatan. Bukan karena ada suatu kesalahan. Tetapi Kristus disalib karena hidup dalam kebenaran Allah. Makanya kita memikul salib yang sama dengan yang dipikul Yesus. Bukan salib penderitaan karena kita sulit sekali mencari hidup. Kerja di sini ditolak, kerja di sana ditolak. Buka usaha ini bangkrut, buka usaha itu bangkrut. Bukan itu salibnya. Sebab yang begitu-begitu, orang non-Kristen pun mengalami hal yang sama. Nah, jadi pergumulan kita adalah memikul salib Yesus plus juga menyalibkan diri kita di kayu salib itu. Nanti kita akan membahas di poin yang kedua. Jadi beratnya menjadi Kristen ini bukan karena satu pukulan atau hajaran karena kita mengikuti Yesus.
Yang lebih berat adalah mematikan diri sendiri. Ini yang lebih sulit. Karena sejarah sudah membuktikan kekristenan semakin dibabat. Kita melihat sekarang kekristenan ini ada di mana-mana. Meskipun ya secara kualitas tidak sama lagi dengan ya kebanyakan, tidak semua saya bilang. Tetapi kualitas kebanyakan orang-orang yang mengatakan diri Kristen, tetapi hanya sampai kepada yang disebut dengan beragama Kristen. Nah, inilah bagaimana kita harus memikul salib kita. Artinya masuk dalam sebuah dimensi penderitaan, sependeritaan seperti Kristus. Menderita bukan karena dosa yang kita perbuat, tetapi menderita karena kita mengejar kebenaran. Amin. Inilah yang kita lakukan. Bahwa kita bisa saja terpisah dari anggota keluarga kita ketika mereka tidak fokus kepada pencarian kebenaran di dalam Kristus. Ketika salib Kristus digantikan dengan pengajaran materi, maka kita tidak akan sampai kepada satu proyek yang dikehendaki Tuhan. Ya. Ketika kita melihat, ya kita buka di dalam Matius 16 ayat 24. Yesus kembali mengulangi apa yang dia katakan di dalam Matius 10. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus menegaskan kembali bagaimana sebuah kekristenan itu kita akan bangun nanti. Bahwa ketika kita hidup telah memutuskan menjadi seorang Kristen, ada resiko-resiko. Ada sesuatu hal yang betul-betul harus kita lakukan di dalam hidup kita. Memikul salib ini tidak mudah, karena apa? Kita ada dalam satu tekanan. Kita ada dalam satu pergumulan. Ya. Tentunya secara fisik kita banyak menerima tekanan. Tetapi kekuatan di dalam roh itulah yang harus terus menggerakkan kita. Jadi penderitaan-penderitaan kita yang kita alami, itu adalah bagian dari membangun kepribadian ilahi. Karena kita sudah banyak ya menerima hal-hal yang bukan membangun manusia kita, tetapi kadang-kadang kita terlena dengan pikiran-pikiran yang tidak mengarahkan kita kepada pikiran Kristus. Apalagi kalau kita sudah digantikan ya, ide pokok pikiran Kristus atau kekristenan kita digantikan dengan pengajaran-pengajaran tentang hal-hal lahiriah saja. Maka kita tidak akan menganggap bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang sulit. Karena apa? Kekristenan hanya sampai pada sebuah rutinitas agama. Kita selalu menganggap bahwa kekristenan itu seputar hal-hal yang bersifat liturgis, misa. Seolah-olah hanya itulah medan perang kita. Padahal waktu kita dalam peperangan rohani itu dalam semua lini kehidupan kita. Bukan saja di dalam sebuah liturgi. Sebab ruang lingkup hidup kekristenan bukan hanya di seputar wilayah gereja ini. Gedung yang kita sebut dengan gereja ini.
Tetapi kekristenan kita, ketika kita ada di seluruh ruang hidup kita, di dalam pekerjaan kita, disitulah kita akan melihat bagaimana sebenarnya kepribadian kita bertemu dengan orang-orang yang tidak memiliki spirit yang sama. Disitulah kita sendiri bisa menilai kadar kekristenan kita seperti apa. Makanya kita tidak heran kadang-kadang melihat orang yang mengaku beragama Kristen, tetapi tidak sama sekali tidak terlihat kekristenannya. Bahkan itu yang saya sering katakan di dalam khotbah juga. Kadang-kadang kalau dilihat dari kaca moral dan etika, orang yang mengaku beragama Kristen itu jauh lebih rendah kualitasnya dari orang-orang yang bukan Kristen. Ini belum berbicara tentang hidup di dalam roh ya. Ini belum menggunakan Alkitab sebagai tolak ukurnya. Baru menggunakan etika dan moral secara umum. Belum kalau dikatakan hidup di dalam roh. Ini kan hidup di dalam kehendak Roh Kudus, ini kan bisa kita katakan ini perintah langsung. Ya. Order direction. Artinya bukan lagi melalui hamba-hamba Tuhan, bukan lagi melalui orang-orang yang dipanggil Tuhan yang dikatakan nabi atau rasul, tetapi perintah langsung. Nah, tentu ini jauh ya. Jadi bagaimana kita menaruh sebuah beban dalam hidup kita, bahwa kita harus sependeritaan. Karena tidak mungkin hidup di dalam kekristenan tanpa ada satu pergolakan dalam diri kita. Ini belum masalah hubungan dengan orang lain ya, dengan diri pribadi saja ya, ada satu pergolakan. Apalagi seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita menjadi musuh orang-orang di dalam rumah kita sendiri. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau hidup dalam kebenaran, sedangkan yang lain tidak. Tentu ini jurang pemisah. Bukan saja pemisah ketika kita masih hidup di dunia, tetapi pemisah nanti pada kehidupan di dunia yang akan datang. Yang kedua adalah menyangkal diri. Ya. Pada ayat yang ke-24, pasal 16, dan juga di pasal yang ke-20. Menyangkal diri. Ya. Aparneomai. Bagaimana bisa menyangkal diri sendiri ya? Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri sendiri? Menyangkal diri adalah tidak lagi mengikuti apa yang kita rasa dalam hati kita, apa yang kita pikirkan. Kita menolak itu, apa yang sebenarnya kita tolak? Keinginan-keinginan dunia, hasrat-hasrat dunia yang ingin menyenangkan diri kita. Karena kita masih daging ini. Ya. Kenapa kita harus menyangkali? Karena hasrat daging kita itu tidak membawa kepada hal yang rohani, tetapi menarik kita kepada pemuasan-pemuasan pribadi. Bahkan Tuhan bisa kita jadikan alat pemuas diri kita kalau kita tidak menyangkali keberadaan kita. Kita ini kan dibangun dari rasa ya. Kalau kita lahir di Papua, pada umumnya kita bisa makan papeda. Ya. Karena selera jiwa kita ya sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Ya. Seleranya. Tapi kalau orang yang lahir di luar Papua, lihat modelnya saja mungkin sudah tidak mau makan. Itu selera. Selera itu dari jiwa kita. Nah, selera kita seperti apa? Ini yang membangun kekristenan kita nantinya. Jika kita tidak mengejar kepribadian ilahi, maka kita akan mengejar keinginan pribadi. Kita akan mengejar, bahkan kita bisa menggunakan Tuhan.
Kita melihat contoh penyangkalan diri yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana dia menanggalkan dan meletakkan segala kemahaagungan, ya, segala sifat ilahi dan supra yang begitu luar biasa, ya, menjadi sama seperti kita manusia biasa. Bisa luka, ya, bisa lapar, bisa haus, ya. Jadi ada satu di dalam diri kita, di dalam kedangin kita yang melekat. Ini juga bagian dari yang kita warisi. Kalau di rumah biasanya suka makan pedis, biasanya anak-anak juga biasanya ada yang mengikuti itu. Tidak semua. Atau orang tua suka makan daging babi, ya. Ini biasanya ada yang mengikuti. Nah, di dalam diri kita juga ketika kita tidak pernah memiliki namanya penyangkalan diri, ya. Kalau mau marah ya marah saja, ya. Kalau mau maki ya maki saja. Itu memang kita sudah dari dulu begitu. Memang dari sana bawaan orok orang bilang. Berarti dia tidak memiliki satu penyangkalan diri dalam dirinya. Kita bisa kesalkah tidak dengan orang, ya? Bisa, ya. Bisa marahkah tidak? Bisa. Tetapi kita bisa memilih juga untuk tidak marah. Kalau kita menyangkali perasaan kita, bukan berarti saya mengajarkan kita tidak seperti manusia, bukan. Ada perasaan di dalam diri kita. Tetapi bagaimana kita menyangkali, ya, yang namanya aku di dalam diri kita. Kan kita maunya marah kalau orang memperlakukan kita tidak senang, tidak baik, ya. Pasti kita mau marah. Tapi bisakah kita menyangkali perasaan marah itu? Nah, ini baru sekitar hal-hal yang bersifat moral. Karena hidup di dalam zaman Kristus itu bukan saja benar secara hukum tertulis, tetapi benar dalam kacamata Roh Kudus. Memberi itu tidak ada namanya di dunia manapun, di dalam hukum manapun ditulis. Memberi itu sesuatu hal yang jahat, atau memberi adalah kejahatan. Tetapi dalam kehendak Roh Kudus bisa saja memberi itu adalah salah. Salahnya di mana, ya? Ketika kita sudah tahu bahwa ada orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidupnya, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, kita sudah kasih 1, 2, 3 kali, tapi masih ada yang sama. Nah, inilah hebatnya hidup di dalam kehendak Roh Kudus. Bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu bahkan baik secara hukum tertulis, Roh Kudus kadang-kadang katakan, no, itu merusak hidupnya. Makanya kenapa orang Israel diberikan hukum tertulis lebih dahulu? Ya, hukum tertulis saja mereka tidak lolos, ya. Karena memang ada sejarah panjang. Orang Israel tidak hidup diatur oleh hukum. Makanya hukum Taurat diberikan sampai Kristus datang. Nah, makanya kita harus bagaimana menyangkali diri kita. Menyangkal ini bukan karena ada gairah dalam pribadi kita, tetapi penyangkalan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia lebih mengutamakan untuk hidup dalam kebenaran daripada mengikuti perasaannya. Kalau kita berkonflik dengan orang, kan cenderung kita akan tidak menyenangi. Cenderungnya begitu. Umumnya manusia begitu. Tetapi bagaimana kita menyangkali perasaan-perasaan itu, sehingga kita dapat mengenakan firman Allah dalam hidup kita, dan kita tetap bersikap baik, bukan munafik, ya, bukan. Bersikap baik karena mengejar kebenaran itu bukan munafik, itu lain. Munafik artinya di muka baik,
di hati tidak baik, itu munafik. Ya, muka nabi pikiran kotor. Mukanya nabi tapi hatinya kotor. Tetapi menyangkali diri adalah proses dalam diri kita. Bahwa segala persoalan yang terjadi antara kita dengan orang lain itu tidak lagi dijadikan sebuah masalah. Nah, ini baru sekedar hal-hal bersifat etika dan moral. Jadi dimulai dari hati, bukan dimulai dari paras wajah kita, tidak. Dimulai dari penyangkalan diri di dalam hati. Karena ada penyangkalan diri yang sebenarnya tidak bersinggungan dengan etika moral. Yaitu bagaimana kita hidup di dalam kehendak Allah atau tidak. Hidup di dalam kehendak roh atau tidak. Maunya kan kita beli sesuatu yang mahal. Contoh ini saya contohin. Tuhan, saya mau beli ini. Tentunya orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan pasti hati dan pikirannya itu pasti diarahkan untuk Tuhan kalau sudah betul-betul seperti itu. Nah, ada dialog dengan Tuhan. Tuhan, saya mau membeli ini, Tuhan. Nah, ini orang yang hidup di dalam kehendak roh ini ada direct order. Perintah langsung. Tidak. Ini kau hanya untuk menyenangkan hatimu. Kau tidak perlu beli itu. Engkau juga tidak butuh. Sampai kepada hal itu. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak bertentangan secara hukum, tetapi bertentangan dengan kehendak roh. Nah, inilah yang disebut dengan hidup di dalam roh. Maka ketika kita tune dengan kebenaran Allah, kita tune dengan Roh Kudus, terhubung maksudnya ya, maka kita akan dapat menyelami perasaan Allah. Ya. Anak saya Steve itu kan sudah mulai mengerti ya. Ada hal-hal yang dia tahu saya tidak suka, mana yang dia suka, ya, mana yang saya mau untuk dia lakukan maksud. Dari wajah saja ya, dari pandangan mata ada kode-kode lah istilahnya. Dia sudah tahu bahwa itu saya tidak suka. Ya. Karena apa? Karena dia hidup dengan saya. Ya. Dan dia mencoba memahami seperti apa orang tuanya, seperti apa ayahnya. Nah, ketika kita mau hidup sebagai pribadi Kristen atau manusia Kristus, manusia yang sama seperti Yesus, kita harus merasakan bagaimana sikap rasa senang Allah, suka Bapa itu melalui Roh Kudus. Karena kalau kita tidak bisa merasakan, makanya kita akan sesuka hati. Di sini penting untuk penyangkalan diri di hadapan Tuhan. Ya. Supaya kita bisa menjadi pribadi manusia yang sama seperti Yesus. Kita kalau melihat bagaimana dialog antara Tuhan dan iblis, maksudnya Tuhan Yesus dan iblis. Seandainya kita terposisi di posisi yang sama, apakah kita melakukan penyangkalan yang sama? Apalagi kalau kita memiliki riwayat sulit, ya, sulit secara berjenjang maksud saya. Ya. Dari tete sudah sulit secara ekonomi, dari bapak sudah sulit secara ekonomi, tiba lagi di kita, cari hidup juga susah. Ketika terjadi dialog seperti iblis dan Tuhan Yesus, ini bukan dialog yang biasa. Kemanakah arah hati kita? Apakah kita menyangkali? Karena siapa hari ini tidak ingin fasilitas yang baik? Ya. Sekarang anak sekolah saja minimal punya HP Android. Karena kalau tidak bisa belajar. Apakah spirit kita, gairah kita seperti apa? Nanti ditunjukkan dari situ. Kemana arah hati kita? Apakah kita akan melakukan penyangkalan diri seperti yang Tuhan Yesus? Karena pada waktu itu Yesus juga masih manusia daging. Mari kita membangun spirit di dalam Kristus. Menyangkali hal-hal yang tidak membawa kita kepada satu kehendak roh. Ya. Karena sekarang orang lebih mudah sesat daripada dulu.
Kenapa? Karena semuanya terbuka. Ya. Dulu kalau ada kejadian-kejadian di sini di sana kita tidak tahu. Sekarang kita tahu. Bahkan ada banyak pengajaran-pengajaran yang kita bisa lihat di internet, itu ada jutaan. Ya, ada banyak, mungkin bukan jutaan, mungkin lebih banyak. Sekarang kita bisa lebih mudah sesat dari dulu. Lebih mudah dunia sekarang mengajar kita karena semuanya terbuka. Dulu kejahatan itu dilakukan on-site, di tempat. Tapi sekarang kejahatan bisa dilakukan dari kamar. Orang pikir diam-diam ada di kamar. Wah, ternyata luar biasa. Mungkin biasa di luar juga ya, tidak tahu ya. Nah, bagaimana kita memiliki satu penyangkalan diri seperti yang Yesus lakukan? Ya. Yang ketiga, yaitu menjadi murid. Lukas 14 ayat 33, ayat yang terakhir. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya ulang lagi. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ya, ini tentang bagaimana sulitnya, susahnya untuk mengikuti Yesus. Mengapa? Sebab di sini menggunakan satu analogi yang sangat berat. Ya, satu proyek. Sebenarnya ini proyek kelas dikerjakan oleh negara, tetapi akan dikerjakan oleh pribadi. Ya. Kalau negara kan biasanya membangun proyek-proyek mega proyek ya seharga triliunan. Nah, bayangkan proyek-proyek seperti itu dikerjakan oleh pribadi. Nah, itu analogi yang digunakan oleh Yesus. Jadi Yesus mengatakan di sini, seseorang yang mengikut aku ketika dia tidak memiliki pertimbangan yang baik dan tidak mengerti resikonya, dia bisa berhenti di tengah jalan. Dia bisa berhenti di tengah jalan, ya, yang kita istilahkan sekarang dengan proyek mangkrak. Ya. Jika kita tidak memperhitungkan betapa sulitnya mengikuti Yesus, kemudian kita hanya memutuskan saja tanpa memperhitungkan resiko-resiko yang kita tanggung, Tuhan mengatakan, jangan sampai engkau berhenti, balik kanan di tengah jalan. Kira-kira seperti itu. Saya menarasikan ulang. Jadi untuk mengikuti Yesus kita harus melepaskan segala yang saya sebut tadi sebagai akunya. Menggantinya di dalam diri kita sebagai Kristus, sebagai Yesus. Sebab waktu Yesus datang, dia tidak mengerjakan proyek pribadi, bukan. Dia mengerjakan proyek Bapa. Dia mengerjakan proyek Allah Bapa. Dia datang bukan mengerjakan apa yang ada di dalam dirinya atau apa yang dia lakukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan. Tetapi dia mengerjakan proyek Bapa. Makanya siapa yang menerima Yesus, menerima juga siapa yang mengutus dia. Artinya menerima Bapa. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ketika kita masuk dalam sebuah dunia yang namanya masuk dunia Kristen, menjadi sama seperti Kristus, ini sebuah jalan sempit yang sulit dan sebenarnya mustahil, ya. Karena di sini ada menggunakan membangun menara, ya. Membangun menara ini biasanya dilakukan oleh
negara, bukan pribadi atau kelompok. Ya. Nah, jadi menjadi Kristen ini ketika kita masuk ke dalamnya, kita harus tahu ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita gagal. Bisa membuat kita berhenti. Karena kekristenan itu tidak ada yang sistem otomatis seperti tekan tombol begitu dia kerja sendiri. Tidak seperti itu. Makanya kekristenan itu adalah sebuah perjuangan. Kemenangan besar nantinya yang kita peroleh dan kita mendapat mahkota itu dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil. Jadi kemenangan-kemenangan kecil itu keputusan-keputusan benar yang kita buat setiap hari. Mungkin bisa setiap detik juga. Karena kalau kita gagal satu hari, kita akan mengulang kembali. Ibaratnya kita seperti anak sekolah ya. Nah, disinilah Tuhan berkata, orang-orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, apapun yang kita anggap berharga ya, entah itu harga diri, entah itu harta, ya, entah itu gelar, entah itu jabatan, tanggalkan dulu. Makanya datang kepada Yesus itu zero dulu, kosong dulu, nol dulu. Biasanya nol itu tidak akan berarti, tidak punya nilai kalau tidak ada angka di depannya. Jadi kita harus mengosongkan segalanya. Kalau tidak nanti ini ya, tidak sinkron. Ya, tidak sinkron nantinya. Sebab ketika kita memiliki pandangan rencana sendiri, kemudian kita memasukkan rencana Tuhan, tidak connect ya. Tidak connect. Kita maunya ke kiri, Tuhan maunya ke atas. Tidak nyambung. Makanya dikosongkan dulu. Sebab kita menanggalkan segala yang kita anggap bernilai, bermakna, ya. Karena ada orang yang menganggap uang itu biasa, tetapi harga diri, wah itu luar biasa. Kita harus menanggalkan semuanya. Sekarang apa yang menjadi sesuatu yang kita beranggap bernilai dari hidup kita? Kepintarankah? Jabatankah? Harga dirikah? Warisankah? Kita tanggalkan dulu. Tanggalkan di sini maksudnya kita tidak menganggap itu lebih berharga daripada Yesus. Amin. Kita tidak menganggap itu lebih berharga dari Yesus. Makanya kalau kita masih menganggap itu berharga, kita tidak bisa belajar. Kita tidak akan menjadi murid. Jangan-jangan kita mau menjadi guru. Karena proses menjadi murid adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak paham menjadi paham. Itulah proses pemuridan. Mungkin waktu kita masuk dalam kekristenan, kita anggap ini proses beragama, sama dengan agama lain. Ternyata ketika kita masuk dalam kristenan, itu adalah proses mengubah karakter. Wow, ternyata beda. Nah, inilah proses yang kita sedang jalani. Kita tidak bisa pintar dalam satu hari, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengajar sebagai dosen di STT. Saya juga tentu pernah menjadi murid di STT. Dan selama 5 tahun terakhir, saya ini warawiri di yang namanya dunia peningkatan kapasitas, yaitu sebuah proses diklat. Enggak ada namanya proses belajar itu satu hari langsung tiba-tiba pintar, itu tidak ada. Itu tidak mungkin. Jadi satu hari kasih buku, mungkin jangankan satu tumpuk, satu perpustakaan kita bisa baca juga satu hari itu. Syukur kalau ada yang kita ingat. Jadi menjadi orang cerdas itu take time, butuh waktu. Sama dengan kedewasaan secara fisik ya. Kita punya anak-anak tidak mungkin kita kasih makan satu hari, satu kontainer, berharap besok pagi dia bangun, kita susah tinggi dengan dia, itu kan tidak mungkin.
Yang 4 tahun saja, saya saja menghabiskan 6 tahun di bangku kuliah teologi. Kadang-kadang masih merasa, masih banyak hal yang belum saya pahami. Apalagi hanya kita berapa jam dalam gereja. Sekarang sudah 1 jam. Mungkin karena saya agak lama juga khotbahnya. Tetapi jam-jam singkat itu memiliki pengaruh dalam hidup kita. Ini yang penting. Jadi jangan hanya datang duduk di gereja. Jadilah murid yang baik. Yang terus mau belajar. Kemudahan saya bisa mengajar orang kalau orang banyak bertanya. Bertanya tentang hal yang dia tidak tahu. Kecerdasan rohani juga tidak bisa dalam 1 hari, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita hanya ketemu 1 hari saja dalam 1 minggu. Proses kedewasaan itu dari membaca Alkitab dan merenungkan. Lahirlah sebuah tindakan-tindakan. Lahirlah sebuah keputusan-keputusan. Sebab keputusan-keputusan kita itu sesuatu yang berpengaruh dalam hidup kita. Mari kita menjadi murid. Ya. Bukan hanya sekedar murid, tapi murid yang baik. Menjadi matetesnya Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau diajar kemana langkah hidup kita ini. Bagaimana cara menggulirkan hidup kekristenan kita ini. Sehingga jangan sampai mereknya Kristen, tapi sistemnya sistem dunia. Ya. Agamanya di KTP Kristen, tapi cara hidupnya dunia. Agama tidak menyelamatkan sama sekali. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah percaya kepada Yesus. Dibuktikan dengan iman. Iman itu dilihat dari perbuatan. Makanya ketika orang meninggal dikatakan, perbuatannya menyertai dia. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Sebab perbuatannya menyertai. Sebab iman tidak bisa dilihat tanpa perbuatan. Mari terus belajar. Sampai hari ini juga saya dalam proses belajar. Saya di tempat ini bukan menjadi guru, ya, tetapi menjadi saudara, di mana kita sama-sama belajar. Tentunya saya belajar lebih dahulu untuk bisa mengajar seperti ini, ya. Karena bahayanya orang yang seperti saya ini, ketika mengajar salah, didengar banyak orang, ya. Kalau jemaat salah sendiri, dia salah sendiri. Tetapi orang-orang yang seperti saya yang biasa berdiri di mimbar ini harus belajar dengan sungguh-sungguh. Harus dididik dalam kehendak Roh. Jangan sampai otaknya pintar, tapi hatinya tidak terarah kepada Allah. Makanya supaya kita memiliki direct order di dalam kehendak Roh Kudus, kita harus memahami kebenaran firman Allah. Amin untuk kebenaran firman Allah. Biar kita menjadi orang-orang yang masuk di dalam rencana Allah. Kita harus terus mengingat bahwa kekristenan ini, menjadi orang Kristen, bukan sebuah proses beragama, tetapi sebuah proses perubahan karakter ilahi yang ada di dalam Kristus. Pikul salib kita, ya, sangkali hal-hal yang bersifat duniawi dalam kehendak kita, dan jadilah murid yang selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami mau taat Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran dunia yang mungkin kami sudah kecap, yang mengarahkan hati dan gairah kami kepada kehidupan duniawi.
Mungkin dilihat dari kacamata beragama, kami adalah orang yang baik. Namun kami tidak hidup di dalam agama, kami hidup di dalam kehendak Roh. Biarlah Roh Kudus yang menyelidiki hati kami. Biarlah Roh Kudus yang menilai setiap perbuatan kami. Apakah hati kami terarah kepada Engkau? Apa hidup kami masuk di dalam satu penyangkalan diri sama seperti yang Engkau Tuhan kami Yesus Kristus telah lakukan. Sehingga bukan kami lagi, bukan aku lagi di dalam diri kami Tuhan, tetapi semakin nampak rupa Kristus di dalam pribadi kami. Kami mau menanggalkan Tuhan segala hal-hal yang bernilai Tuhan, sehingga dunia tidak menarik kami kepada kenikmatan yang sementara ini. Tapi meskipun kami berjuang dalam penderitaan salib bersama Yesus, kami mau Tuhan, sebab singkat hari-hari hidup kami di dalam dunia. Terima kasih. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak untuk merenung di hadapan Allah. Ambil waktu sejenak untuk berkata-kata kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami ya Yesus. Engkau yang mengenal hati kami. Engkau yang mengenal perasaan kami Tuhan. Kami tidak ingin ada dalam satu rutinitas beragama, tapi kami hidup di luar kehendak Roh-Mu Bapa. Ini kami Yesus. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta dengan segenap hati. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
bukan ucapan bibir saja untuk mengasihi Engkau Tuhan, tetapi mengenakan pribadi-Mu dalam hidup kami, mengenakan setiap karakter-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu Bapa. Sebab kami tidak dilayakkan jika kami tidak memikul salib, menyangkal diri dan menjadi murid sepenuhnya bagi Engkau. Mari terus ajar kami, sebab jalan panjang yang kami lewati penuh dengan orak dan duri, begitu sempit dan sulitnya untuk sampai menerima mahkota keabadian bersama dengan Engkau. Roh Kudus terus pimpin kami, untuk kami mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Allah Roh Kudus, pimpin sepenuhnya kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.